Halo warga Jakarta, kembali bersama saya Anton Haryadi. Program Berita Jakarta hari ini, Kamis 25 Juni 2026, menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Pemprov DKI Jakarta kembali menghadirkan tarif khusus transportasi publik Rp1 bagi masyarakat pada 27 dan 28 Juni 2026 untuk layanan Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta. Kebijakan ini merupakan bentuk apresiasi kepada masyarakat dengan menghadirkan layanan transportasi yang lebih terjangkau, sekaligus upaya mendorong penggunaan transportasi umum yang lebih masif di ibu kota. Pemprov DKI Jakarta bersama Bridge the Cities meluncurkan laporan kawasan rendah emisi terpadu Jakarta dari ambisi menuju aksi sebagai bentuk komitmen terhadap kesehatan masyarakat, ketahanan iklim, dan pembangunan kota yang lebih berkelanjutan. Pemerintah daerah terus memperkuat langkah nyata dalam menjawab tantangan kualitas udara ibu kota. Laporan tersebut menjadi peta jalan kebijakan berbasis bukti yang memuat arah, strategi, serta tahapan implementasi kawasan rendah emisi di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar sidang pleno Tim Kerja Mitigasi Aksi Bencana Iklim atau MABI semester 1 2026 di Jakarta. Mengusung tema Accelerating Climate Resilience and Low Emission Zone Development in Jakarta, mewujudkan Jakarta sebagai kota berketahanan iklim pada 2030. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI Jakarta bersama organisasi perangkat daerah lainnya mengangkat narasi utama tentang aksi adaptasi Jakarta untuk penguatan ketahanan iklim. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama, Berita Jakarta hari ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima 499 sertifikat hak pakai atau SHP bidang tanah dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Dengan total luas 85 hektar, nilainya mencapai 22 triliun rupiah. Penyerahan sertifikat Pemprov DKI ini sekaligus menjadi kado istimewa bagi Kota Jakarta ke-499. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menerima 499 sertifikat hak pakai atau SHP bidang tanah dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional di Balai Kota Jakarta. Sertifikat tersebut diperuntukkan untuk taman, jalan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, kantor pemerintah, rumah dinas, rumah ibadah, sarana olahraga, SKKT, dan lainnya. Seperti kita ketahui bersama, hari ini pemerintah DKI Jakarta mendapatkan kado 499 sertifikat yang nilainya kurang lebih 22,2 triliun rupiah, luasnya 85 hektar. Pramono menegaskan, sertifikasi ini bukan sekedar urusan administrasi, namun juga untuk memberikan jaminan kepastian hukum atas aset daerah. Dengan adanya ketertiban administrasi sertifikasi dan kepastian hukum ini akan membantu Pemprov DKI dalam melaksanakan berbagai program dan kebijakan yang diputuskan. Sementara Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Wakil Kepala Badan Pertahanan Nasional, Osi Darmawan menyampaikan, penyerahan sertifikat kepada Pemprov DKI ini merupakan bentuk komitmen negara dalam membangun tata kelola aset publik yang tertib, modern, dan akuntabel. Penyerahan aset pemerintah ini memberikan kepastian hukum baik atas aset negara maupun aset daerah sehingga dapat melindungi dari potensi sengketa konflik dan perkara pertanahan sekaligus mendukung optimalisasi pemanfaatan aset untuk kemakmuran masyarakat Jakarta. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memantapkan langkahnya menjadikan Jakarta sebagai kota sinema. Tidak main-main, potongan pajak perfilman di Jakarta dipangkas hingga 50%. Kebijakan ini diharapkan dapat membuka potensi Jakarta menjadi kota perfilman di Indonesia, tapi juga di dunia. Keputusan Gubernur Nomor 531 Tahun 2026 tentang pemberian keringanan pokok pajak dan jasa tertentu atas jasa kesenian hiburan dan tontonan nasional secara resmi telah ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Dengan keputusan Gubernur ini, Pemprov DKI Jakarta memberikan keringanan 50% atas barang dan jasa tertentu atas jasa kesenian dan hiburan untuk tontonan nasional. Pemerintah DKI Jakarta sebagai bagian untuk membangun Jakarta menjadi kota sinema, maka kami memberikan keringanan pokok pajak barang jasa tertentu atas jasa kesenian hiburan untuk tontonan film nasional. Pramono mengungkapkan, kebijakan ini merupakan hasil diskusi dengan Asosiasi Produser Film dan Gabungan Pengusaha Bioskop seluruh Indonesia. Pramono berharap insentif tersebut dapat mendorong rumah produksi untuk meningkatkan jumlah produksi film, khususnya di Jakarta. Insentif ini diharapkan juga dapat meningkatkan semangat dunia perfilman, semakin menjadikan Jakarta sebagai kota sinema sekaligus pusat perfilman Indonesia. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke segmen Info Jakarta. Masih dalam rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun Kota Jakarta yang ke-499, jangan lupa nih untuk menikmati fasilitas gratis masuk museum yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Catat tanggalnya ya, 27 dan 28 Juni 2026. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terdekat untuk menjelajah sejarah, budaya Betawi, seni, dan kisah perjuangan bangsa di Museum Jakarta. Museum mana saja? Berikut informasinya. Mari kita rayakan HUT Kota Jakarta dengan mengenal sejarah dan budayanya. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Anton Haryadi dan tim yang bertugas pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, Jakarta kota global dan berbudaya. Salam Berita Jakarta.